gadis itu akan dilecehkan oleh pria pemburu. Namun pacarnya seperti tidak peduli. Tapi pacar gadis itu bukan tidak mau membantu, melainkan dia sedang dihadapkan dengan ranjau di bawah kakinya yang membuat dia tidak bisa bergerak. Mereka berharap pemburu itu dapat membantu, hingga dia memberikan uang dan ATM-nya kepada pria pemburu itu. Sayangnya pemburu itu tidak tertarik dengan uang, dia mencoba untuk bernegosiasi. Tapi pemburu tetap dengan permintaannya, yaitu celana dalam. Pacar gadis itu pun memaki pria pemburu, hingga membuat pria pemburu itu kesal. Gadis itu merasa khawatir dengan keselamatan pacarnya. Dia langsung melepas dan berencana memberikan celana dalamnya kepada pria pemburu. Lalu pria pemburu itu langsung menggali menggunakan sekopnya. Namun, dengan menggali asal-asalan saja, gadis itu meminta pemburu itu untuk menggali lebih dalam. Tapi pria pemburu tidak menghiraukannya. Saat sedang menggali tiba-tiba terdengar suara radio komunikasi dari tas pria pemburu itu. Gadis itu pun mencoba untuk meminjam radio pria pemburu untuk menghubungi tim penyelamat. Tapi pria pemburu itu malah memberikan persyaratan yang semakin liar kepada gadis itu. Dia meminta gadis itu untuk mengambil celana dalam yang dia lempar. Gadis itu lalu melanjutkan untuk menggali. Namun, dia berpikir sepertinya lebih mudah menuruti permintaan pria pemburu itu daripada dia harus menggali. Dia tidak lagi peduli akan harga dirinya. Namun, pria pemburu belum merasa puas dengan permainan itu. Lalu, dia meminta gadis itu untuk mengambil dengan cara merengkak seperti anjing. Akhirnya pemburu itu meminjamkan radio komunikasinya. Tapi, gadis itu tidak tahu cara menggunakannya. Dia pun meminta pria pemburu untuk mengajarinya. Lagi-lagi itu membuat pria pemburu menjadi punya persyaratan yang lain. Dia meminta gadis itu untuk membuka bajunya. Akhirnya pacar gadis itu mencoba untuk mengalihkan pemburu dengan memakinya agar pacarnya punya kesempatan untuk pergi. Namun pemburu itu mengetahui rencana mereka. Dia langsung mengejar gadis itu. Ya, lagi-lagi gadis itu tertangkap. Tapi pacarnya melihat senjata pemburu yang tertinggal. Namun, itu tidak membuat pemburu merasa takut. Karena dia telah menyandera gadis itu. Pacar gadis itu pun tidak mau berbuat gegabah yang dapat membahayakan pacarnya. Pria pemburu lalu menyeret gadis itu ke bawah lereng untuk melakukan perbuatan mesum yang melintas di otaknya. Pacar gadis itu berencana untuk menembak pria pemburu. Anjing pria pemburu tahu kalau pemiliknya dalam bahaya. Dia menyerang pacar gadis itu hingga tembakan pun mengenai gadis itu yang membuatnya tewas. Dia bersumpah pemburu itu harus membayarnya dengan mahal. Beberapa hari setelah kejadian pacar gadis itu menemukan rumah pria pemburu. Dia berpura-pura menjadi turis yang tersesat. Anak dan istri pemburu pun percaya padanya. Saat pemburu itu pulang dia tidak melupakan wajah tamu yang ada di rumahnya. Dia pun terkejut dan langsung mengambil senjatanya. Namun pacar gadis itu telah lebih dulu bersiap untuk menyerang. Pemburu itu pun tertembak tepat di kakinya. Dalam hatinya balas dendam baru dimulai. Dia pun menceritakan mengenai perbuatan pria pemburu kepada dia dan pacarnya beberapa hari yang lalu. Hingga pacarnya harus meninggal. Namun pemburu itu menyangkal. Dia berkata bahwa saat itu dirinya sedang mabuk berat. Tapi pacar gadis itu tidak peduli dengan omongan pria pemburu itu. Dia pun menyuruh putri pemburu untuk mengikat tangan ibunya. Dan meminta putri pemburu itu untuk melepas celana dalamnya. Dan mengambilnya seperti seekor anjing. Sama seperti yang pemburu lakukan kepada pacarnya. Lalu dia memasukkannya ke mulut pria pemburu. Lalu dia memberitahu bahwa tinggal satu peluru di senjatanya. Dia meminta putri pemburu itu untuk membuka bajunya. Pemburu itu mulai merasa ketakutan, hingga membuatnya harus mohon pria itu untuk mengampuninya. Putri pemburu itu pun menuruti untuk membuka bajunya. Seketika peluru pun mendarat di kepala putri sang pemburu. Yang mana hal itu di luar kendali pacar gadis itu. Semuanya seketika terjadi, yang membuatnya lemas tak berdaya diiringi dengan tangisan dari istri sang pemburu.